Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Ahmad dari S1 Keperawatan Universitas Borneo Tarakan. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Yang pertama ada malpraktek. Apa sih malpraktek itu? Malpraktek adalah praktek kedokteran yang salah atau tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional. Untuk malpraktek kedokteran tersendiri juga dapat dikenai hukum kriminal. Selanjutnya, tindakan yang termasuk malpraktek. Tindakan yang termasuk malpraktek itu tersendiri adalah yang pertama ada kesalahan diagnosis, yang kedua adanya penyuapan, yang ketiga adanya kesalahgunaan alat kesehatan, keempat adanya kesalahan pemberian obat-obatan terhadap pasien, yang kelima adanya kesalahan dalam prosedur melakukan operasi. Selanjutnya ada dampak dari malpraktek. Yang pertama, adanya kerugian fisik dari pasien karena bisa mengakibatkan cacat permanen. Yang kedua dari segi hukum bisa dijerah pidana. Yang ketiga ada dari segi agama mendapatkan dosa. Yang keempat dari segi sosial bisa dikucilkan oleh masyarakat. Yang kelima melanggar etika keperawatan yang termasuk etika keperawatan yang bukan tindakan profesional. Selanjutnya malpraktek dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya kriminal malpraktek, kedua ada sivil malpraktek, dan yang terakhir adanya administratif malpraktek. Yang pertama, kriminal malpraktek. Apa saja perilaku-perilaku seseorang yang bisa termasuk dalam kriminal malpraktek itu tersendiri? Yang pertama adanya perbuatan tercela. Yang kedua biasanya dilakukan dengan sikap batin yang salah, misalnya dengan kecerobohan, kesengajaan, dan kealpaan, dan ini juga dianut dalam pasal. Selanjutnya yang kedua ada sivil malpraktek. Tindakan tenaga kerja yang termasuk dalam sivil malpraktek itu tersendiri yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan. Yang kedua, melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya. Yang ketiga, melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi tidak sempurna. Yang keempat, melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Hal ini bisa bersifat individu atau komparasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan prinsip of vicarious liability. Dengan prinsip ini, maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawan selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melakukan tugas kewajibannya. Selanjutnya ada administrasi malpraktek. Tenaga perawat dikatakan telah melakukan administrasi malpraktek manakala tenaga keperawatan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah memerlukan kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan. Misalnya, tenaga persyaratan bagi tenaga perawat untuk menjalankan profesinya. Batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawat. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi. Selanjutnya yang kedua ada kelalaian. Kelalaian bukanlah suatu kejahatan. Seorang dokter atau perawat dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak mementingkan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya. Akan tetapi, jika kelalaian itu terlalu mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak mempedulikan jiwa orang lain, maka hal ini akan membawa akibat hukum apalagi jika sampai merenggut nyawa. Maka hal ini dapat digolongkan sebagai kelalaian berat. Adapun pengertian dari kelalaian itu tersendiri adalah kegagalan untuk bersikap hati-hati yang pada umumnya wajib dilakukan oleh seseorang dengan hati-hati. Dalam keadaan tersebut merupakan suatu tindakan seseorang yang hati-hati dan wajar tidak akan melakukan di dalam keadaan yang sama, atau kegagalan untuk melakukan apa orang lain dengan hati-hati yang wajar justru akan melakukan di dalam keadaan yang sama. Dari pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa kelalaian dapat bersikap ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, sembrono, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, tetapi akibatnya tindakan tersebut bukanlah tujuannya.
Adapun yang menjadi tolak ukur dari timbulnya kelalaian itu adalah yang pertama, tidak melakukan kewajiban yaitu tidak melakukan kewajiban profesi untuk melakukan keterampilan dan ilmunya. Yang kedua, ada menyimpang dari kewajiban, yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat, yaitu ada hubungan penyebab dan kerugian yang dilakukan oleh pasien itu tersendiri sebagai akibatnya. Selanjutnya adalah situasi yang harus dihindari oleh perawat. Yang pertama ada kelalaian, yang kedua ada pencurian, yang ketiga adanya fitnah, yang keempat ada false imprisonment, yang kelima adanya penyerangan atau pemukulan, yang keenam adanya pelanggaran privasi, dan yang terakhir adanya penganiayaan. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan banyak kekurangan. Sekian dari saya. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.